siapa lagi yang mengampuni dosa selain Allah? Maka aku pun berharap Engkau mengampuni dosaku. Dan ketika aku menjumpa sepertiga jalan, dan ketika aku menjumpa 2/3 jalan, maka kuingat pula firman-Mu. Qul ya ibadiyalladzina amanu wasbiru ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai sekalian orang-orang yang janganlah engkau pada diri kalian sendiri, janganlah engkau berhenti meminta rahmat kepada Allah SWT. Maka aku pun lebih optimis mengarah ampunan-Mu. Lalu Allah berfirman, pergilah kamu, sungguh aku mengampuni dosamu. Oleh sebab itu, manusia berakal hendaklah Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqu wa rahmatullahi wa la taqutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'ti ibadi anna ghafurur rahim wa anna azabi azabun alim. Sadaqallahu alazim. Tidak jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat tak kecuali nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita dapatkan masa kedua kasih kita untuk berada di tempat ini. Selawat dan salam marilah kita aturkan atas bapak Nabi kita yang mana beliau tak pernah lelah untuk menyebarkan agamanya dan menyebarkan agamanya Allah. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kebenaran ke alam berilmu pengetahuan, dari alam kegelapan ke alam terang benderang, sehingga kita dapat membedakan antara haram dan yang halal. Kata-kata takdim yang pertama kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dan ulama yang muhtabar di antara kedua. Kata-kata takdim yang selanjutnya kepada kampus dari istiqomah simpang lapis. Kata-kata takdim yang selanjutnya kepada panitia pembangunan masjid istiqomah yang telah mempercayai tertib untuk membaca 5 rukun ibadah. Kata-kata takdim yang selanjutnya kepada sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya khatib di sini hanya untuk membacakan 5 rukun ibadah. Sebelum khatib membaca 5 rukun ibadah, alangkah baiknya khatib menyampaikan mauidul hasanah dan mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib, umumnya bagi kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kita sebagai manusia tidak mungkin kita sunyi dari kesalahan dan kesilapan. Ketika kita terlanjur dan terbiasa melakukan dosa baik dan dosa kecil, umumnya dosa besar, maka bersegera kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai hamba-Nya yang segera bertobat kepadanya, dan Dialah Tuhan pengampun. Bagaimana Allah telah menurunkan ayat melalui malaikat Jibril kepada Muhammad
sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Na'bi ibadi anni anna ghafurur rahim wa anna azabu wa azabun alim. Yang artinya, kabarkanlah kepada hambaku bahwasanya aku Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, sungguh siksaku sangat pedih. Ayat ini turun berkenaan dengan teguran Nabi SAW ketika beliau keluar menemui para sahabat tengah tertawa. Lalu dia bertanya, mengapa kalian asik dengan tertawa sedangkan di hadapan telah api neraka? Lalu Jibril berkata, Tuhanmu berfirman, ya Muhammad, janganlah engkau lemahkan harapan hambaku. Sungguh aku mengampuni dosa-dosa mereka. Sedang jemaat yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita bersungguh-sungguh dan benar-benar takwa kepada Allah SWT, maka bersungguhlah kamu, karena Allah menyukai hamba-Nya yang bersungguh melakukannya sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhan. Yang artinya, hai sekalian orang-orang mukmin, bertobatlah kepada Allah dengan benar-benar taubat. Benar-benar taubat ada yang mengartikan nasihat kamu karena Allah dalam taubat. Ketika Umar bin Khattab ditanya tentang taubat nasihat, jawabnya bahwasanya seorang bertobat dari perbuatan jahat dan tiada mengulanginya lagi. Tidak teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita sebagai anak Adam berhati-hatilah dengan godaan iblis, karena iblis bisa menjerumuskan seseorang melakukan kemaksiatan. Ketika kita ingin bertobat, maka datanglah godaan jin yang akan membawa kita untuk berbuat kemaksiatan. Maka buatkanlah amalan kita dan maka buatkanlah iman dan amalan kita yang kita kerjakan. Sungguh iblis dan jin tidak akan pernah berhenti menggoda seseorang. Sebagaimana firman-Nya, qala iblisu ya rabbi wa izzatuka la azalu akhi bani adakan Allah fi azalihi. Faqala Allah ta'ala wa izzati wa jalali ya malut la azalu aghfiru lakum astaghfirun. Iblis berkata, ya Tuhan, demi keagungan-Mu, aku pun tiada henti-hentinya menjerumuskan anak cucu Adam sehingga pada mereka. Lalu Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaan-Mu, ya malut, aku pun tiada henti-hentinya menjerumuskan aku pun tiada henti-hentinya memberi ampunan kepada mereka, melainkan mereka beristighfar kepadaku. Atas bin Khalid berkata, ketika ayat 103 ini kalau turun, ayat 2 turun, maka menjeritlah iblis beserta anak buahnya hingga kepala mereka berkata, aduh celaka. Dan ketika ditanya oleh bawahannya yang berbondong-bondong datang dari seluruh pelosok daratan dan lautan, jawabnya, sebuah ayat kitab dari Allah turun, ia tidak membayangkan seseorang berbuat dosa dari anak cucu Adam. Mereka berkata, apa ayat itu? Jawab iblis, memberitahu kepada anak buahnya. Mereka berkata, kami akan membuka pintu-pintu hawa nafsu bagi anak cucu Adam sehingga mereka akan bertobat dan beristighfar. Sebab mereka telah beranggapan di jalan yang benar, maka puasa ini. Rasulullah muslimin rahimahumullah. Seandainya orang mukmin tahu tentang siksa di sisi Allah, pasti tiada seorang pun yang bernafsu meraih surganya. Demikian pula sebaliknya, seandainya orang kafir tahu rahmat di sisi Allah, pasti tiada seorang pun yang berhenti berharap, tidak putus asa untuk menuntut surganya. Berseru kepada putranya, berharaplah kepada Allah dengan penuh kesungguhan, di mana kamu tidak akan dari percayanya, dan teguhlah kepada Allah dengan penuh harap dengan kesungguhan, di mana kamu tidak akan pernah berhenti meminta rahmatnya. Ada sebuah kisah bahwasanya seorang pria bermimpi masuk neraka, dan ketika menjumpai sepertiga jalan, ia pun menoleh ke belakang. Lalu perjalanan diteruskan.
Dan ketika menjumpa separuhnya, ia pun berlari lagi. Lalu jalan terus hingga mendapat terdapat 2/3-nya. Ia pun berlari lagi. Akhirnya Allah menyuruh malaikat supaya mengembalikannya. Ketika ditanya, mengapa engkau menoleh selalu ke belakang? Jawabnya, ya Tuhan, ketika aku menjumpa sepertiga jalan, ku ingat pula firman-Mu, orang uga gufuru dzunub. Jadi Tuhanmu maha pengampun lagi pemilik rahmat. Maka aku pun lebih mengharap engkau mengampuni dosaku. Dan ketika aku menjumpa separuhnya, dan ku ingat pula firman-Mu, Man yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi yang mengampuni dosa selain Allah? Maka aku pun berharap engkau mengampuni dosaku. Dan ketika aku menjumpa sepertiga jalan, dan ketika aku menjumpa 2/3-nya jalan, maka ingat pula firman-Mu. Qul ya ibadiyalladzina amanu wasbiru ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai sekalian orang-orang yang janganlah engkau pada diri kalian sendiri, janganlah engkau berhenti meminta rahmat kepada Allah SWT. Maka aku pun lebih optimis mengharap ampunan-Mu. Lalu Allah berfirman, pergilah kamu, sungguh aku mengampuni dosamu. Oleh sebab itu, manusia berakal hendaklah memohon ampunan kepada Allah SWT, dan hendaklah menangis takut akan siksanya, menyadari segala kesalahannya serta bertobat kepada Allah SWT. Sebab dialah yang menerima taubat, tidak bakal menolak taubat hambanya. Nasirul muslimin rahimakumullah. Sekalian mungkin hanya ini yang dapat Khatib sampaikan. Semoga apa yang Khatib sampaikan bermanfaat bagi kaum. Mungkin hanya ini yang Khatib sampaikan. Semoga apa yang Khatib sampaikan mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Yang salah datangnya dari Khatib, yang benar datangnya dari Allah. Marilah kita memasuki 5 rukun al-Qiblah. Marilah kita memasuki 5 rukun al-Qiblah sebelum Khatib membaca 5 rukun al-Qiblah. Ketika pembacaan Khatib sah, mohon itu berdoa agar salat kita diterima di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsan yaumiddin. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabu azabun alim. Sadaqallahul azim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بإحسان يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.